Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Selvi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Mia Kusmiati SE MM CTMOS MCE yang selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan produksi dan pengendalian agregat. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah penentuan, akuisisi, dan peraturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi di masa mendatang. Menurut Raywild, perencanaan produksi adalah penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi barang di masa depan. Dengan kata lain, perencanaan produksi pada hakikatnya merupakan kegiatan praproduksi yang berkaitan dengan perancangan sistem produksi. Sistem produksi dianggap menggabungkan unsur organisasi selain fasilitas fisik, dan perencanaan produksi berkaitan dengan pengorganisasian produksi suatu barang sebelum dimulainya produksi. Adapun pengertian pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah meninjau seluruh aktivitas perusahaan mulai dari kemajuan pekerjaan, melakukan koreksi sehingga memastikan bahwa produksi berlangsung secara terprogram. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi yaitu ada 6. Yang ke-1, merencanakan kegiatan produksi secara sistematis untuk memenuhi target produksi. Yang kedua, menyediakan kebutuhan dan pabrikan seperti manusia, mesin, bahan, dan sebagainya dengan kualitas, jumlah, dan waktu yang tepat. Yang ketiga, menjadwalkan fasilitas produksi secara optimal. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan setiap aktivitas produksi untuk mencapai aliran produksi yang teratur, stabil, dan seimbang. Yang kelima, untuk memastikan kesesuaian komitmen, pengiriman, dan menginformasikan kendala yang terjadi pada departemen penjualan. Yang terakhir, untuk menginformasikan manajemen sebelumnya tentang kesulitan yang terjadi di kemudian hari dalam mencapai target. Perencanaan produksi dan pengendalian agregat. Horizon perencanaan produksi. Yang ke-1 ada long range capacity planning. Dilaksanakan pada jangka panjang sekitar 3 atau 5 tahun. Yang kedua, agregat planning atau jadwal menengah. Dilakukan pada waktu 6 sampai 18 bulan. Master Production Schedule atau MPS yang dilakukan jarak dekat sekitar beberapa minggu. Lalu, Production Planning and Control Subsystem, jarak pendek yang dilakukan sekitar beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah melakukan horizon produksi tersebut, maka akan dilakukan pilihan yaitu Proofing System, Phase System, Pull System. Sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian produksi yaitu ada 3. Yang ke-1, sistem pengeringan kolam. Sistem pengeringan kolam menggunakan inventaris sebagai penyangga setiap variasi permintaan harus dipenuhi oleh persediaan barang jadi. Yang kedua, ada sistem dorong. Sistem dorong adalah sistem untuk memindahkan pekerjaan di mana keluaran didarang ke stasiun berikutnya setelah selesai. Sistem ini digunakan untuk mengantisipasi pesanan. Yang ketiga, sistem tarik. Dalam sistem tarik, produk diambil untuk produksi yang berdasarkan pesanan atau persyaratan yang pasti. Sistem ini bekerja pada strategi manufaktur untuk memenuhi pesanan. Manfaat utama dari perencanaan dan pengendalian produksi. Efisiensi bagian produksi yang lebih tinggi, biaya produksi yang rendah, pengiriman tepat waktu ke pelanggan, investasi persediaan yang lebih rendah, dan lain-lain. Perencanaan agregat.
Perencanaan agregat adalah proses pengembangan, menganalisis, dan memelihara jadwal awal perkiraan dari keseluruhan operasi organisasi. Jenis-jenis perencanaan agregat yaitu ada 2. Rencana produksi, rencana agregat manufaktur adalah pernyataan manajerial mengenai tingkat produksi, periode demi periode, bertahap waktu, tingkat tenaga kerja, dan investasi inventaris dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan batasan kapasitas. Yang kedua, rencana kepegawaian, rencana agregat layanan. Pernyataan manajerial mengenai jumlah staf, periode demi periode, dan kapasitas terkait tenaga kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan keterbatasan kapasitas. Yang terakhir yaitu ringkasan. Perencanaan produksi adalah penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi di masa depan, dan pengendalian produksi berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perencanaan produksi. Perencanaan produksi mencakup fungsi-fungsi seperti pengendalian bahan, pengendalian peralatan, perencanaan proses, dan penjadwalan. Sedangkan pengendalian produksi mencakup fungsi-fungsi seperti pengiriman, kemajuan, dan percepatan. Sekian pembahasan pemaparan materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.